derajat. Bagaimana cara kalian mendapatkan tingkatan ini, kelas yang luar biasa ini? Kalian dapat super tiket ini yang luar biasa. Bagaimana caranya mendapatkan tiket ini? Fayaquluna, maka semua orang ini yang terbang ini berkata, abadnallah ta'ala sirran fi darid dunia. Oh, dulu kami telah beribadah kepada Allah secara rahasia waktu di dunia dulu. Kami berpuasa dulu. Ibadah puasa ini ibadah rahasia, hanya kami dan Allah yang tahu. Rahasia ibadah puasa yang kami lakukan tersebut. Wa adkhalanal jannata sirran fil akhirah. Maka sekarang ini kami dimasukkan oleh Allah ke dalam surga lewat pintu rahasia juga, yang tidak diketahui oleh para penjaga-penjaga itu. Lolos semua pintu-pintu penjagaan itu. Nah, inilah keutamaannya. Makanya jika kita benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan seikhlas-ikhlasnya, maka insya Allah akan kita bisa masuk ke dalam surga lewat jalan rahasia ini, tidak melalui rintangan-rintangan yang begitu banyak. Kemudian, wa idza khafa as-shaimu ala nafsihi al-halak, apabila khawatir orang yang berpuasa tersebut akan celaka, binasa. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, dan juga kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dan menjalankan semua ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, yang ingin mengajak kita semua untuk memperdalam materi seputar bulan suci Ramadan supaya kita bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan amaliyah yang insya Allah bisa lebih optimal lagi. Kitab yang kemarin kita bahas, yang bawakan lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Majlis Tsani fi Fadilatis Shaum, majlis yang kedua pada menerangkan tentang keutamaan puasa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa puasa adalah merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya di dalam surah kedua Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua. Jadi kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, yakni al-anbiya wal umam min ladun Adam alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud orang-orang sebelum kita ini adalah para nabi-nabi dan umat-umat terdahulu dari sejak zamannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa fihi taukidun lil hukmi. Ini firman Allah ini adalah untuk menegaskan, menguatkan kembali tentang hukum perintah diwajibkannya kita berpuasa. Wa targhibun lil fi'li, dan juga untuk memberikan dorongan, motivasi bagi kita untuk mengerjakannya. Wa tatyibun lin nafsi, dan juga untuk menyenangkan diri kita. Was-saumu fil lugati, yang perlu kita ketahui, yang nama saum atau puasa itu secara etimologi atau secara bahasa adalah al-imsaku amma tunaza'u ilaihi an-nafs. Jadi saran puasa ini adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dirindukan, yang disenangi, yang diinginkan oleh diri kita. Jadi itu pengertian puasa menurut bahasa. Jadi semua yang kita lakukan ketika kita menahan diri dari apapun itu,
itu disebut puasa. Jadi bagi yang misalnya gemar mancing, kemudian ada hambatan, kenapa nggak mancing? Puasa. Puasa namanya, puasa dari mancing, gitu kan? Kemudian apa lagi? Banyak hal lah. Semua yang menahan-nahan niki puasa ini secara bahasa. Wa fi syar'i, sedangkan menurut syara, menurut istilah, secara terminologi, puasa itu adalah al-imsaku anil muftiratis salas. Puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa, yaitu terutama yang 3 hal yang membatalkan puasa. Apa itu yang 3 hal? Makan, minum, berhubungan suami istri. Ini yang disebut dengan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Nah, bagi yang misalnya ternyata merokok juga sangat dirindukan oleh diri, berarti juga dari merokok. Jadi pokoknya secara istilah menahan diri dari muftirat, semua yang membatalkan puasa, yaitu yang 3 disebutkan di sini, bayar dan nahari, pada saat terangnya hari atau siang hari. Kalau malam berarti boleh. Ini yang tidak bolehnya adalah pada waktu siang hari. Fa innaha mu'zamu ma tashtahihil anfus. Kenapa disebut 3 tadi? Karena itulah yang paling utama, yang dirindukan, yang diinginkan oleh setiap jiwa, setiap diri. La'allakum tattaqun. Tujuannya untuk apa berpuasa? Agar kalian bertakwa. Al-ma'asi, yaitu dari maksiat-maksiat. Fa inna shauma, karena puasa tersebut adalah yuksiru syahwata allati hiya mabda'uha. Jadi puasa ini telah mematahkan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan sebagai pokok atau dasar daripada hal-hal yang diinginkan oleh diri tersebut. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Jadi orang-orang muda dipanggil karena dia biasanya yang besar sekali dorongannya. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah merasa sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah itu akan bisa menundukkan pandangan. Jadi nikah ngeliah-liah, celingah-celangah bahasa Sunda niki. Namun dengan yang sudah menikah niki dia sudah kalem, tenang, tidak lagi lirak-lirik kiri kanan, gitu kan. Makanya kalau ada orang sudah menikah lirak-lirik kiri kanan, melakukan juga kemaksiatan berupa zina, itu hukumannya nggak ada lain kecuali dirajam saja, karena sudah diberikan tempat penyaluran yang halal, yang baik, masih juga nyari-nyari yang lain. Jadi aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan juga untuk menyelamatkan kemaluan. Faman lam yastati', barang siapa yang belum sanggup untuk menikah tersebut, fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija, maka hendaklah dia saum. Nah, jadi orang yang belum mampu untuk menikah disuruh saum, karena dengan puasa itu akan meredam, jadi perisai, meredam hawa nafsu tersebut. Au al-ikhlal bi ada'ihi li asalatihi wa qadamihi, yaitu dengan lebih menyusutkan hasrat yang begitu menggelora bagi orang pemuda niki, maka itu disebut juga dengan puasa. Jadi orang yang belum mampu menikah disuruh puasa, meredam, menyurutkan hasrat hawa nafsu tersebut. Nah, jadi inilah pengertian puasa kan secara umum tersebut. Puasa adalah al-imsak, menahan diri dari semua yang diinginkan. Jadi bapak-bapak ini kalau punya keinginan yang banyak sekali, tapi tidak bisa atau belum bisa menjalankannya, termasuk puasa. Makanya dugaan saya ini para bapak-bapak ini sepanjang tahun dia puasa terus. Puasa terus, karena apa? Semuanya pingin kawin lagi. Lagu ini ada bani kan, jadi menahan terus, jadi kan. Ini kan ditahan, jadi ini puasa terus. Nah kalau sabar menahan itu, pahala mau nikah. Makanya orang-orang yang besar hasratnya ingin menikah, tapi dia menahannya, dia puasa, itu pahala. Sehingga Rasulullah tahu itu hasrat seorang laki-laki itu, lalu beliau kasih resep. Kasih resep. Idza ra'a ahadukum imra'atan hasanatan, kalau kau melihat seorang wanita yang cantik, wa'jabat min husniha, lalu terkagum-kagum dia dengan kecantikannya. Kagum dengan apa perintah Rasulullah? Bukan disuruh untuk melamar menikahinya, tapi falyati alahu, pulang ke rumah. Kalau kau lihat seorang gadis di luar cantik jelita, menawan hati, tertarik kita, pulang ke rumah. Falyati alahu. Silakan di rumah bertempur di situ.
Fa innal bud'a wahidun, onderdilnya sama saja. Gitu kan. Ini sama, casing saja yang beda. Nah, jadi ini resep dari Rasulullah kalau laki-laki ini tidak pernah selesai urusan hasrat marak nikah, disuruh pulang aja ke rumah gitu kan, sama istri saja gitu. Jadi ketika dia sama istri bergaul, maka itu mendapat pahala kan. Rasulullah bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Bahkan pada kemaluan seorang kamu juga ada sedekah. Sahabat sampai bingung, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakun lahu fihi ajrun?" Ya Rasulullah, apakah seseorang yang menggauli istrinya kok dapat pahala gitu kan? Rasulullah bersabda kemudian, "Apa ra'aita? Apakah engkau lihat seandainya dia law wada'ahu fil halal fi haramin, jikalau dia meletakkan menyalurkan hasratnya di tempat yang haram, kan lahu wizrun, bukankah dia dapat dosa? Fakadzalika law wada'ahu fil halal." Begitu juga jikalau dia menyalurkannya di tempat yang halal, kan lahu ajrun, dia juga akan mendapatkan pahala. Jadi banyak-banyak bersedekah pada bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian ayyaman ma'dudat. Orang berpuasa ini ayyaman ma'dudat, ay muaqqatatun bi'adadin ma'lum. Sudah ditetapkan waktunya dengan jumlah bilangan yang sudah diketahui. Jadi puasa Ramadan itu sudah ditetapkan waktunya. Semua kita sudah maklum di bulan suci Ramadan dengan jumlah 1 bulan. Bilangannya 1 bulan itu berapa hari? Bisa 29, bisa 30, tergantung nanti hilalnya kan. Au qalailah, atau sedikit. Jadi kalau masih bisa dihitung itu sedikit. Fa innal qalila minal mal yu'addu 'addan wal katsir yuhalu hailan. Sebagai contoh saja, kalau harta itu masih sedikit, terbatas jumlahnya, masih bisa dihitung. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak masih nyimpen uang rapi di dompet, itu berarti masih terbatas, bisa dihitung. Tapi kalau sudah banyak, wal katsiru yuhalu hailan, harta yang banyak ini udah dikari-ari, wah, gelem-parang mantan nih, kamu hitung masih duit nih. Jadi sudah bukan ngitung lagi berapa rupiah banyak, udah dilempar-lempar. Dan ini berlaku untuk semua hal. Orang yang masih punya anak, misalnya 1 orang, 2 orang anaknya, weh, disayangi, dicintai, dirawat. Tapi kalau anaknya sudah 7, 8, udah ngelanyat nih kita. Ada orang lagi nampak nih kita. Kan rungu nih kita. Kalau sudah banyak nih kita. Sopuk menurut udah nengok nih kita. Saya masih berdiri sekit, iya teman saya. Begitu juga para suami yang punya istri 1, disayang. Teman 4 kan, banyak tuh nih. Enggak begitu lengok mana seluruh mereka pada nih. Nah, inilah logikanya begitu disebutkan di sini. Baik, saya lompatkan ini kaidah. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa yang pada bulan Ramadan itu dia sakit, maradan yadurruhu shaum wa ya'siru ma'hu. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang membuat dia mudarat kalau dia menjalankan puasa. Wa ya'siru ma'hu, dan dia kesulitan. Artinya dia berat untuk menjalankan puasa karena sakit tersebut. Itu yang boleh. Aw ala safarin, atau dia sedang musafir. Aw raqibus safarin, atau dia sedang dalam perjalanan. Wa fihi ima'un bi anna man safara asna al-yawm la yuftir. Di sini disebutkan, penegasannya adalah orang-orang yang melakukan musafir di tengah hari, dia baru berjalan, maka lam yuftir, tidak boleh dia berbuka. Jadi misalnya ada orang mau ke Jakarta atau mau kemana itu luar gitu, berangkatnya siang hari jam 12 pesawatnya, maka dia hari itu tidak boleh dia berbuka dengan alasan musafir. Dia harus tamam, itmam, menyempurnakan puasanya. Kalau misalnya dia musafir itu berarti dari awal hari, dari besoknya dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dia sudah dari pagi misalnya berpuasa, lalu jam 12 pergi ke bandara mau berangkat pesawatnya, dia hari itu tidak boleh megat, tidak boleh tidak berpuasa. Kalau dia alasan musafir. Tapi seperti yang saya jelaskan yang pekan lalu, musafir zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Jadi masyakkahnya, tingkat kesulitannya jauh berbeda. Sehingga untuk musafir jenis kita zaman makin niki, dia tersemal ya berbuka. Segede-gede alasan musafir berbuka, hanya ke Jakarta berbuka. Jakarta, Lombok walaupun jaraknya ribuan kilo, itu hanya 1 jam 50 menit. Sedangkan dulu yang disebut dengan 16 parsah atau 4 burut itu kurang lebih 81 kilo jaraknya. Enggak terlalu jauh dari segi jarak. Tapi cara menempuhnya itu luar biasa berat. Di gurun pasir yang tandus, pakai kuda, pakai onta, pakai himar. Sehingga berat sekali. Jadi sekarang udahlah, musafir ini sudah tidak relevan lagi untuk kita sedikit-sedikit jadi alasan
alasan musafir tidak puasa, alasan tidak puasa. Janganlah. Kalau ada orang yang karena sakit atau musafir sehingga dia tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hendaklah dia ganti puasa yang dia tinggalkan pada hari yang lain. Ay fa'alaihi shamu 'iddati ayyamil maradi alis safar min ayyamin ukhar in aftara. Hendaklah dia ganti hari-hari yang dia tinggalkan disebabkan karena sakit atau musafir tersebut pada hari yang lain in aftara, jika dia berbuka. An Abdurrahman bin Auf an Nabi alaihi salatu wassalam, dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, ja'ani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril, wa qala, dan beliau berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi 70,000 malakin. Tidak ada yang berselawat kepadamu seseorang pun sekali saja kecuali dia akan didoakan oleh 70,000 malaikat. Jadi kalau sekali kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, 70,000 malaikat akan mendoakan kita. Wa man shallat alaihi malaikatu, dan barang siapa yang didoakan dia oleh malaikat, kana min ahlil jannah, garansi dia itu adalah calon penghuni surga. Banyak-banyak bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, hikayatun an Rabbih ta'ala. Jadi dikisahkan dari Tuhannya yang maha tinggi. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal-amal anak Adam ini akan kembali kepadanya. Illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu bagiku, untukku, firman Allah, dan aku yang akan memberikan balasannya. Itulah puasa ini, balasannya nggak bisa dihitung. Jadi tidak diprediksi, pokoknya sulit diprediksi berapa besar pahalanya orang berpuasa, karena ini adalah langsung berkaitan dengan Allah. Sebagaimana contohnya misalnya, kalau ada orang misalnya ojek. Kalau orang asing lah, kita nggak kenal, tawar-menawar dulu. Dari sini ke Cakra berapa? Oh, 20.000. Bagaimana kalau 15.000? Tawar-menawar gitu kan. Tapi kalau dia misalnya sudah kenal dekat, sahabat baik ini, pasti malu. Yang mau numpang malu untuk nawar, orang yang menumpangin tukang ojek juga malu untuk menyebutkan. Antar ke Cakra ya? Oh iya, silahkan naik. Nah, sebagai seorang sahabat, teman ini tukang ojeknya misalnya, walaupun dia nggak nawar, dia nggak sebut, dia mau ngasih 20.000, malu itu. Nah, iya kan? Paling nggak dia ngasih itu 50.000, 100.000. Ya, walaupun nggak disebut, dia langsung, karena ini adalah koneksi, ada hubungan yang dekat. Nah, jadi tukang ojek ini nggak perlu dia nanya berapa kok berani. Ini sahabat temannya, dia nggak sebut, nggak berani, malu nyebutnya. Tapi teman yang baik juga, dia tidak akan menzalimi temannya. Jangan pikir, oh mentang-mentang teman, ini kan teman, ngojek sana gratis terus dia. Enggak. Berarti dia ini teman kurang ajar. Kalau teman yang baik itu justru dia akan sangat pengertian, kan sahabatnya ngojek cari rezeki dan sebagainya, maka dia akan tambahkan. Nah, begitu juga dengan puasa ini, Allah langsung, puasa itu untukku, firman Allah. Aku yang akan memberikan pahalanya, ganjarannya. Nanti nggak terbatas pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna shauma, karena puasa tersebut sirrun, itu benar-benar ibadah rahasia. Laisa fihi amalun yushahadu lahu. Tidak ada seorang pun yang akan menyaksikan ketika dia berpuasa ini. Yang tahu dirinya puasa hanya orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba, siapa yang tahu kalau ibu-ibu lagi di dapur sambil dia masak, terus buka kulkas, minum sebentar, habis itu pura-pura puasa? Nggak ada yang tahu kok. Sepi di dapur. Yang lagi di sawah, misalnya nggak ada orang lain, dia minum aja di air sawah itu, walaupun hanya seteguk. Nggak ada yang tahu. Tapi dia sanggup tidak melakukannya, walau setetes air pun tidak dia masukkan ke dalam kerongkongannya, walaupun sepi. Karena dia tahu Allah melihatnya dan Allah mengetahuinya. Bayangkan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Sehingga inilah disebut ibadah rahasia antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi khilafis sa'irut ta'at, beda dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Wali'annahu sirrun la yarahu ahadun illallah ta'ala. Dan karena puasa itu adalah ibadah rahasia yang tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, fal tazama jazaohu, maka Allah yang pasti akan memberikan balasannya. Walidha ruya 'anil Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamati, nanti kalau sudah datang hari kiamat, sabda Rasulullah,
yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka ajnihatit thair. Di hari kiamat nanti, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu kaum yang mana kaum tersebut memiliki sayap seperti sayap-sayap burung. Jadi kaum ini, orang-orang ini memiliki sayap. Kalau sekarang kita berjalan hanya pakai kaki saja, besok itu ada suatu kaum yang memiliki sayap, ka'ajnihatit thair, seperti sayap burung. Fayatiruna biha ala hitanil jannati. Kemudian orang-orang yang bersayap tersebut terbang melewati tembok-tembok surga. Jadi batasan-batasan surga itu dia lampaui semuanya, dia lewati. Kemudian fayaqulu lahum khazinul jannati. Itu penjaga surga itu. Penjaga surga bingung itu. Bingung melihatnya. Tiba-tiba kok begitu ketatnya penjagaan, orang mau masuk ke dalam surga itu luar biasa ketatnya. Itu mayoritas terjerumus ke dalam neraka jahanam. Masuk semua. Tiba-tiba ada sekelompok orang wus terbang. Berkata malaikat penjaganya di situ, "Man antum?" Siapa kalian? Nyerobot aja nih. Nerobos aja kalian. Siapa kalian? Tanya malaikat tersebut. Fayaquluna nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Semua yang terbang ini berkata, kami ini adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, malaikat penjaga berkata, hal ra'aitumul hisab? Apa kalian enggak lihat hisab? Ada perhitungan di sana, ada pemeriksaan di sana, enggak lihat kalian ada pemeriksaan? Kira-kira begitu. Fayaquluna la. Mereka berkata, enggak ada, kami enggak ada lihat tukang periksa. Enggak ada lihat, kata dia kan. Summa yaqulu tsaniyan, kedua kalinya malaikat penjaga berkata, hal ra'aitumus sirat? Apakah kalian melihat sirat yang harus dilewati? Katanya itu jalan ke atas, rata, turun, digambarkan seperti begitu. 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun melewatinya. Malaikat bingung. Ra'aitumus sirat? Apakah kalian juga melihat sirat yang begitu luar biasa beratnya untuk dilewati? Fayaquluna la. Mereka semua berkata, oh tidak, kami enggak lihat apa itu sirat, apa itu hisab, enggak kami lihat katanya. Summa yaqul, kemudian malaikat penjaga itu bingung berkata, bima wajadtum hadhihi darajat? Bagaimana cara kalian mendapatkan tingkatan ini, kelas yang luar biasa ini? Kalian dapat super tiket ini yang luar biasa. Bagaimana caranya mendapatkan tiket ini? Fayaquluna, maka semua orang ini yang terbang ini berkata, abadnallaha ta'ala sirran fi darid dunya. Oh, dulu kami telah beribadah kepada Allah secara rahasia waktu di dunia dulu. Kami berpuasa dulu. Ibadah puasa ini ibadah rahasia, hanya kami dan Allah yang tahu. Rahasia ibadah puasa yang kami lakukan tersebut. Wa adkhalanal jannata sirran fil akhirah. Maka sekarang ini kami dimasukkan oleh Allah ke dalam surga lewat pintu rahasia juga, yang tidak diketahui oleh para penjaga-penjaga itu. Lolos semua pintu-pintu penjagaan itu. Nah, inilah keutamaannya. Makanya kalau kita benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan seikhlas-ikhlasnya, maka insya Allah akan kita bisa masuk ke dalam surga lewat jalan rahasia ini, tidak melalui rintangan-rintangan yang begitu banyak. Kemudian, wa idza khafa as-shaimu ala nafsihi al-halak, apabila khawatir orang yang berpuasa tersebut akan celaka, binasa dirinya karena gara-gara puasa, minal ju'i wal atash, dari karena dia lapar dan haus, au kana maridan fa khafa ziyadatul maradi, atau karena dia sakit yang kemudian dikhawatirkan bertambah parah sakitnya, jaza lahu ayyuftira, maka boleh dia untuk berbuka. Jadi disebutkan di sini, kalau ada orang tua yang sudah renta, nggak sanggup, nggak kuat puasa, kalau dia puasa akan mudarat bagi dia, atau orang yang sakit yang dikhawatirkan. Nah, ini perlu kita ketahui nih. Au kana maridan fa khafa ziyadatul maradi, dia sakit dan dikhawatirkan akan bertambah parah sakitnya. Dengan sebab puasa tersebut, jazalahu ayyuftira, boleh puasa. Jadi maksudnya jangan sekedar batuk sekedar megat, gitu kan? Ngeri awak megat, sakit alasan. Jadi ini bukan untuk alasan. Sakit yang dimaksud itu sakit yang memang akan tambah parah kalau dia berpuasa, itu yang baru boleh. Li'annal halata halatud darurati, karena hal yang demikian yang tambah parah penyakitnya masuk kategori darurat. Wad-daruratu tubihul mahzurat, dan yang nama darurat itu bolehlah dia melakukan hal-hal yang terlarang, yaitu berpuasa. Megat itu kan terlarang, tapi dia boleh megat, kan. Ruya 'anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Mana yang benar jam ini?
Oh itu, nah ini jamnya ini. Jangan-jangan biar cepat berbuka ini. Kok maju sekali 15 menit maju. Nah, baik. Hari ini libur kan ya kantor ya. Nah, jadi boleh sampai 6:30 kita ada di dialognya ya gitu. Karena kalau masuk kerja sama jamnya nih. Kebetulan subuhnya mundur. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "U'tiyat ummati khamsata asya", diberikan kepada umatku 5 hal. Lam tu'ta li ahadin qablahum, tidak diberikan kepada umat sebelum mereka. Al-awwalu, yang pertama, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila malam pertama bulan Ramadan, yanzurullahu ilaihim birrahmati, Allah memandang orang-orang yang berpuasa nih, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam pertama Ramadan birrahmati. Allah melihat, memandangnya dengan penuh kasih sayang. Wa man nazarallahu ilaihi birrahmati, dan siapa-siapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, dia tidak akan disiksa sesudahnya selama-lamanya. Sebenarnya puasa ini adalah garansi bagi kita. Sehingga disebutkan di khutbah kemarin, kalau ada orang yang masuk kepadanya bulan puasa, tsumman salakha, kemudian lewat puasa tersebut, falam yughfar, dia tidak diampuni oleh Allah, raghima anhu. Celaka, tersungkur hidungnya gitu kan, karena benar-benar bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Watsani, yang kedua, ya'murullahu taala al-malaikata bil istighfari lahum. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang berpuasa tersebut. Watsalitsu, yang ketiga, anna raihata famis shaimi athyabu 'indallah min rihil misk. Bahwasanya bau mulut orang yang sedang berpuasa, dan ini pasti semuanya. Ya, kalau siang hari jangan tiup orang, bisa pingsan orang nanti. Ya. Jadi memang ini aroma orang sedang berpuasa memang agak bau gitu kan. Tetapi jangan khawatir, bau mulut yang tidak enak, yang tidak sedap pada saat kita berpuasa sekarang ini, athyabu 'indallahi min rihil misk. Nanti di surga itu akan berubah menjadi wangi semerbak, lebih wangi daripada misik yang paling wangi. Dia akan berubah luar biasa nantinya. Warabi'u, yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannati, Allah berfirman kepada surga, ittakhidhi zinataki, ambil perhiasanmu, dihias, dirias, didekor surga tersebut seindah-indahnya ketika bulan suci Ramadan ini. Wa yaqul, kemudian surga tersebut, Allah berfirman, tuba li'ibadi al-mu'minina hum awliyai, beruntunglah hamba-hambaku yang beriman, yang menjalankan ibadah puasa ini, mereka itulah wali-waliku, artinya orang-orang dekatku, orang-orang yang selalu aku lindungi dan jaga, itu arti wali. Wal khamisu, yang kelima, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an, Allah mengampuni mereka semuanya. Walidha ruya an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, begitu riwayat mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Kita 15 menit tanya jawab atau setengah jam? Coba satu lagi dah ya. Atau langsung tanya jawab nih? Coba, kalau masih agak panjang. Baik, ini kan karena waktu terbatas, coba setengah jam kita pakai untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi mau yang perdalam materi lewat tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu dulu. Masih kebaikan. Buat aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kurang jelas. 5 hal yang diberikan kepada umatnya dan tidak diberikan kepada yang lain.
mungkin perlu penjelasan. Yang kedua, karena ini bulan Ramadan juga yang mungkin jarang kita lakukan, kita berusaha untuk melakukan berlipat-lipat dari pahalanya. Dan yang minus, mohon maaf, biasanya suruh itu, sholat sunat suruh itu kan kita tergesa-gesa untuk berdoa. Pernah saya dengar itu adalah awal daripada lima. Dan itu sholat sunat suruh itu jam 6, 18. Di situ kan sedang sibuk-sibuknya kita mempersiapkan. Masa ada nanti dikerjakan pada jam 7, apakah dia bisa langsung atau digabung dengan sholat sunat? Baik. Itu saja penjelasan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadis yang terakhir yang saya bacakan tadi diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "U'tiyat ummati khamsata asya." Telah diberikan kepada umatku 5 perkara, 5 hal, lam tu'ta li ahadin qablahum, yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Al-awwalu idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmati. Jadi apabila datang malam pertama bulan Ramadan, maka Allah akan memandang orang-orang yang berpuasa dari umat baginda Rasulullah SAW tersebut dengan pandangan penuh kasih sayang. Kemudian barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan penuh kasih sayang, maka dia tidak akan disiksa setelah itu selama-lamanya. Kenapa dikatakan tidak diberikan kepada umat sebelumnya? Karena puasa di bulan suci Ramadan ini hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan. Jadi umat yang lain tidak, dengan beda tempat-tempat puasanya, beda caranya. Jadi ini makanya spesial bagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfar lahum. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis lain disebutkan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulu Allah ta'ala lil malaikah, apabila malam pertama dari bulan Ramadan, Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, semuanya dipanggil tanpa terkecuali, ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahai malaikatku semuanya, jadikanlah pahala tasbih, pahala tahmid, semua pahala-pahala khusus di bulan Ramadan, berikan semua pahalanya kepada umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya makanya setiap amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah perintahkan kepada semua malaikat mohonkan ampun untuk semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa. Nah, jikalau kita dimohonkan ampun oleh malaikat, bukan hanya kita yang istighfar, tapi malaikat-malaikat memohonkan ampun untuk kita, sehingga besar sekali peluangnya kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ayo sebagaimana sabda Rasulullah yang saya bacakan tadi juga, ragima ampu rajulin dakhala alaihi Ramadan faman salakha lam yughfar lahu. Tersungkur hidung, celaka orang beriman ini kalau masuk bulan Ramadan kepadanya, datang bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan, kok dia belum diampuni. Ini rugi besar gitu kan. Jadi jangan sampai kita ini masuk bulan Ramadan sampai dia selesai kok kita masih ketinggalan dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita puasa, kemudian kita kerjakan amal-amaliyah yang lainnya, baca Al-Qur'an, tarawih, apalagi bersedekah dan sebagainya. Masya Allah, itu luar biasa pahalanya kan. Kemudian yang berikutnya tadi kan 5. Apa saya sebutkan semua apa cukup itu? Kemudian yang ketiga bau mulut orang yang berpuasa tadi sudah saya jelaskan akan lebih wangi dari misik di hari kiamat nanti. Yang keempat, Allah berfirman kepada surga, hias, renovasi, pokoknya diindahkan. Itu disebutkan surga itu setiap hari berganti warnanya dengan 1000 macam warna dari cahaya dan tidak ada yang sama. Dan setiap hari berganti. Hari ini misalnya 1000 macam warna, besoknya 1000 macam warna. Nah, warna yang pada besok hari itu nggak ada yang sama dengan warna hari ini. Berarti sebenarnya berapa banyak warna ini? Itu Allah yang tahu. Kalau kita sekarang tahunya kan ya paling yang utama merah, kuning, hijau, biru, hitam. Itu aja kan.
Padahal, waduh, Masya Allah. Jadi pokoknya nggak bisa dibayangkan bagaimana seperti itu. Indahnya surga tersebut. Kemudian yang kelima, Allah mengampuni mereka semuanya. Yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Itu dia 5 hal. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa tadi? Syuruk, Masya Allah. Padahal tadi baru habis makan sahur, ya sudah mulai cepat lupa gitu. Syuruk. Seperti namanya saja, syuruk gitu kan. Terbit katanya kan. Maka dikerjakan ketika matahari terbit naik sedikit gitu kan. Jangan pas terbitnya sekali, biarkan dia naik sedikit sebelum sepenggalah itu, itulah waktu sholat syuruk. Kalau udah lewat dari sepenggalah, kayak lembing itulah, berapa kalau lembing itu ya. Tapi sekarang kita sudah gampang nih, di jadwal sholat itu ditulis. Jadi imsak jam sekian, subuh jam sekian, syuruk jam sekian, baru duha. Nah, pertanyaannya karena mungkin sibuk mau ke kantor dan sebagainya, sehingga terlambatlah syuruk ini. Boleh nggak digabung dengan duha? Ngapain bingung-bingung? Sholat duha aja langsung. Nah, gitu, sholat duha. Syuruk bagaimana? Lewat waktunya kan gitu. Nah, jadi kalau dari segi pahala, insya Allah sama-sama besar pahala gitu kan. Jadi karena kita nggak sempat syuruk misalnya niki, maka kita sholat duha. Karena sudah habis waktunya syuruk itu sendiri. Tapi sebetulnya itu adalah fadilah yang sama. Nah, kalau kita misalnya biasanya kan i'tikaf di masjid ba'da subuh, kita ngaji kajian dan sebagainya, kemudian dilanjut dengan syuruk, kemudian tunggu nanti agak siangan sedikit, baru kemudian sholat duha. Dan insya Allah semuanya pahalanya luar biasa besar. Jadi taatlah kepada Allah mastata'tum, semampu kita, sekuat kita. Nah, kalau kita bisa berusaha mengisi semua jadwal-jadwal waktu sholat sunnah tersebut, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau sudah kelewatan, ya duha saja. Nah, sama kayak sholat ketika masuk ke dalam masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila seorang kamu masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk sampai engkau mengerjakan sholat 2 rakaat. Pertanyaannya, sholat apa itu 2 rakaat itu? Sholat sunnah. Kalau kebetulan misalnya kita masuk ke dalam masjid, sudah selesai azan, maka langsung sholat sunat qobliyah. Itu sudah memadai, sudah cukup, kita disebut sholat 2 rakaat sebelum duduk. Kalau ternyata misalnya kita masuk ke masjid sebelum azan, maka kita tahiyatul masjid. Tapi kalau misalnya saya mau double nih, sudah azan, kemudian kita sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat 2 rakaat qobliyah dulu, bagaimana? Masya Allah, mantap gitu kan. Bagus. Minimalnya adalah pokoknya jangan duduk kalau kita masuk ke masjid sebelum sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apapun. Kalau kebetulan pas waktu duha kita masuk ke dalam masjid, sholat sunat duha, cukup sudah itu. Pas qobliyah kita masuk, cukup itu. Nah, kalau misalnya kita di rumah qobliyah sudah, pokoknya sudah semua, masuk ke masjid di waktu yang kebetulan nggak ada waktu untuk sholat sunnah yang sudah biasa, disitulah kita sholat sunat tahiyatul masjid atau sunat mutlak. Nah, itu kira-kira berapa. Yang lain itu ada Pak Nurinah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Di dalam surga itu terdapat semua itu akan sekiranya tadi saya dengar itu ada yang masukkan pintu rahasia. Nah, itu yang memasuki pintu rahasia itu bagaimana menjadi pengasahan sehingga bisa memasuki pintu rahasia. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jadi kita sudah mulai membahas tentang keadaan dalam surga. Mudah-mudahan kita yakin semua ini akan masuk ke dalam surga. Amin. Jadi ada pintu Ar-Rayyan, disebutkan pintu ini khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, tadi disebutkan ada orang-orang yang masuk lewat jalur rahasia, sirran, karena dia menjalankan puasa sampai malaikat penjaga pun bingung. Bagaimana itu? Mana bedanya? Atau puasa yang mana yang seperti begitu? Siapakah yang masuk ke dalam surga lewat pintu-pintu rahasia ini? Itu adalah
orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan benar. Karena ibadah puasa ibadah rahasia. Kalau dia sudah menjalankan puasa dengan benar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi puasanya semata-mata karena Allah, bukan karena dia malu. Kenapa puasa lah? Dia semel di kampung itu selaku dengan puasa yang jadi. Berarti karena dia semel kan, berarti nggak termasuk. Pola keletek nih, dia tahu kelep nih kerja. Kemudian ada juga yang orang berpuasa pura-pura puasa. Ini juga tidak bisa disebut orang munafik, munafik amali. Makanya ada lagu itu apa katanya? Pura-pura puasa, mulut bau rokok surya. Siang hari dia makan siang, tapi pas berbuka paling dulu berbuka. Nah, parah nih kan? Orang seperti itu. Jadi orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, dia akan masuk kawasan. Ini yang baru masuk ini kan ke kawasan surganya dulu. Ini hisab, kawasan di padang mahsyar itu orang dihisab, diteliti semuanya, kemudian lewat siratal mustaqim. Ini belum masuk kawasan surga. Nah, orang-orang yang berterbangan ini nanti masuk ke kawasan surganya dulu. Kemudian nanti masuk ke dalam surganya lewat pintu sesuai dengan kelasnya masing-masing lagi. Ibarat niki kawasan taman, kawasan hotel, dia langsung masuk melewati penjagaan security ke dalam hotel. Begitu sampai di kawasan hotel nanti dia akan masuk sesuai dengan kunci yang dia sudah pegang masing-masing dengan amalan-amalan masing-masing itu. Jadi ini masuk kawasannya dulu ini. Dia melewati penjagaan-penjagaan yang begitu ketat dengan jalur rahasia. VIP lah dia masuk. Nanti kemudian kamarnya masing-masing ya tentu sesuai dengan amaliyahnya juga nanti di situ. Mudah-mudahan lah kita bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu kira-kira jawaban. Pak Nur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Saya pernah membaca bahwa orang yang hari ini sama adalah orang yang kaitannya dengan pembahasan kita hari ini masalah puasa. Tentunya kita berharap dan puasa yang kita dari tahun khususnya pada tahun ini ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas. Mohon penjelasan bagaimana agar kualitas dan puasa kita tidak berubah. Dari tahun sebelumnya ada peningkatan, terutama agar bagaimana iman kita juga semakin baik. Yang kedua, bahwa dalam saya pernah juga dari 12 bulan yang ada dalam satu tahun, dari Syaban, kemudian derajat sabar dan puasa merupakan sarana untuk pembersihan jasmani dan terutama untuk pembersihan roh. Mohon penjelasan konsep itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Nah, jadi bagaimana cara kita supaya lebih meningkatkan amaliyah kita dari tahun ke tahun? Inilah fungsinya kita ngaji, kita belajar. Kita pelajari apa-apa yang harus kita lakukan untuk bisa lebih meningkatkan kuantitas maupun kualitas amaliyah ibadah kita. Seiring bertambahnya umur, usia kita semakin bertambah. Maka dengan bertambahnya usia, seperti kata Abu Nawas dalam syairnya, wa umri zaidu,
umurku terus bertambah, sedangkan amalanku masih sedikit, masih sangat kurang lah gitu kan, nakis, kurang. Maka bagaimana cara kita ini? Kita banyak-banyak merenung lah, banyak-banyak merenung. Lalu langkah konkretnya yang nyata, bagaimana cara kita meningkatkan amaliyah kita supaya lebih baik? Makanya sering sekali saya menghimbau untuk diri pribadi dan kita semua, ayo kita semua begitu datang bulan suci Ramadan maupun bulan-bulan yang lain lah, kita perbaiki kualitas maupun kuantitas amaliyah ibadah kita. Di bulan Ramadan khususnya, yang pertama kita perbaiki niat dulu bahwa puasa kita lillahi ta'ala. Jangan ada karena nggak enak, malu sama lillahi ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tahun-tahun yang lalu yang lewat-lewat, kalau kita sholat tarawih, hanya kita ingin cepat selesai, kan gitu kan? Sehingga kita cari imam sholat yang bisa pakai model turbo gitu kan, yang model kebut, itu dulu, kan gitu kan? Jadi kalau ada orang bilang, oh kita senang nih, imamnya cepat nih, itu dulu, sudah lewat masanya kita. Sekarang ini kita sudah saatnya untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena apa? Sholat itu adalah ibadah. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak beda dengan sholat tarawih. Maka jika orang sholat itu ada aturan-aturannya, ketika dia baca ayat-ayat surah-surah dalam sholat itu, hendaklah dia baca dengan baik dan benar. Kalau salah cara bacanya, makhrajnya dan sebagainya, bukan dapat pahala. Man lam yataghanna bil Qur'an fahuwa athimun. Barang siapa yang tidak melakukan Al-Quran, dalam artian tidak membaca Al-Quran sesuai dengan hak-hak hukum bacaannya, padahal dia tahu itu, maka dia berdosa. Lain kalau orang misalnya baca Al-Quran, bacaannya morat-marit, tapi dia masih belajar, itu dapat pahala 2. Dapat pahala. Jadi orang yang nafiyata ta'ata, masih terbata-bata, wahwa alaihi syaqun, dan dia masih berat, sulit untuk baca Al-Quran, lahu ajran, masih dapat 2 pahala. Tapi ini orang sudah pintar baca Al-Quran, dia paham bacaannya, dia tabrak semuanya, dia tabrak aturannya. Akan beda dalam kehidupan sehari-hari pun, itu beda sikap ya. Sebagai ada sebuah kisahnya. Jadi disebutkan di sebuah perkantoran kampus lah gitu, di kampus itu ada security-nya, ada nenek-nenek lewat di atas rumput, tulisannya dilarang menginjak rumput. Ada tulisan di situ. Ada nenek-nenek tua gitu menginjak rumput tersebut. Apa kata security-nya? Ibu, jangan lewat sini ya, lewat sini. Halus gitu security-nya. Tapi ketika ada mahasiswa dengan enaknya lewat di atas rumput, nggak pakai ngomong. Security langsung datang, pak gitu, ditempelin langsung gitu kan. Karena apa? Tadi orang tua yang lewat barangkali dia nggak bisa baca atau karena mungkin kurang jelas melihatnya, sehingga diingatkan dengan cara yang baik. Tapi kalau anak muda dia pasti udah bisa baca, tapi kok masih lewat, berarti ngeyel ini kan gitu. Langsung aja dieksekusi seperti begitu. Nah, jadi ayo kita sekarang ini saatnya kita kalau sholat tarawih, sholat yang khusyuk, yang bacaan makhrajnya benar, kemudian yang gerakan-gerakan sholatnya benar. Kemarin hampir 1 tahun kita di sini membahas kitab Al-Muhadzab, bagaimana cara gerakan orang sholat yang baik dan benar. Ada namanya tumakninah yang mungkin disepelekan oleh orang yang sedang tarawih itu. Allahu Akbar, diam, minimal baca subhana rabbiyal a'la atau azim wa bihamdi. Kemudian sami Allahu liman hamidah, minimal baca rabbana walakal hamdu. Itu sudah cukup tumakninah. Kemudian tahiyat. Ini ada saya lihat tarawih 23 rakaat 10 menit. Gitu kan? Sehingga 1 rakaat itu terus dia pas rakaat kedua mau tahiyat itu sama sekali nggak baca, begitu dia duduk Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau model begitu cara sholatnya, saya jamin 100% gitu kan, walaupun nggak ada Rasulullah yang bilang begitu, itu mardud, ditolak semua sholatnya. Kemudian kacaunya lagi, jemaahnya banyak, sampai penuh itu, sampai di taman-taman jemaahnya. Karena apa? Mereka cari yang super cepat, jalur yang pakai turbo begitu. Dia nggak tahu jalur itu adalah berlomba-lomba, berbondong-bondong akan tergerus nanti jatuh di Siratal Mustaqim itu nanti model begitu. Nah, alhamdulillah kita bukan menjat, tapi sudah pasti karena menyalahi tata cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholatlah dengan cara yang tenang. Tarawih sebagaimana kata asalnya rawaha yurawih tarawihan.
sholat yang santai, tenang caranya, bukan buru-buru gitu, tenang aja, jangan ada niat balap-balapan. Apalagi kita harus balap-balapan. Jadi, ayo kita tingkatkan amaliyah kita supaya lebih baik dengan cara seperti itu. Yang kedua, pertanyaannya adalah bulan Rajab, Sya'ban, sama Ramadan. Rajab untuk membersihkan harta, diri dan sebagainya. Kemudian Sya'ban juga untuk membersihkan piaran niki hati, Ramadan membersihkan ruhiyah dan sebagainya. Intinya ya bulan-bulan ini adalah bulan bagi kita untuk ibarat mesin ini tempat kita sudah sedang dipoles, dibersihkan sebersih-bersihnya. Maka jikalau kita bisa memanfaatkannya, mengisinya dengan maksimal, dengan optimal, insyaallah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan, penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, dia akan diampuni oleh Allah. Ini jaminan. Ghufira, langsung pakai fi'il madhi. Telah diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Insyaallah. Satu lagi, misalnya. Yang judulnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ayat dijelaskan bahwa banyak sekali kita melihat di kota, di desa, pengemis, pengemis. Di bulan Ramadan ini bulan peningkatan pengemis. Boleh kita saksikan di kota. Nah, tapi di bulan Ramadan, bulan waktu dampak dari pengemis ini salahnya sampai di akhir waktu nanti dia tidak akan punya daging karena yang saya memang boleh mendengar di penjelasan bagaimana di bulan waktu ini tidak hanya amal-amal seperti sholat dan sebagainya, tetapi amal yang tadi amal meminta ini juga meminta. Apakah di bulan meminta seperti yang dijelaskan bahwa para malaikat memohonkan ampun pada umat Rasulullah SAW? Apakah ini juga masuk pengemis yang akan dimintakan ampun oleh para malaikat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin di pengajian hari Jumat kita bicarakan hukum mengemis haram alal asli. Jadi hukum asalnya, hukum dasar mengemis itu adalah haram, minta. Disebutkan nanti orang yang suka mengemis meminta-minta itu nanti dia dibangkitkan di yaumul qiyamah, wajahnya itu nggak punya daging, udah nggak ada, saking diibaratkan orang nggak punya harga diri, merendahkan derajat kehormatan kita di hadapan makhluk pada selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini kan kadang-kadang saling memanfaatkan dianggap. Di bulan Ramadan orang-orang mampu, orang-orang kaya niki dia akan berlomba-lomba untuk bersedekah, untuk beramal. Dia banyak bersedekah, meningkat. Nah, dilihatlah gelagat gejala ini oleh para pengemis ini kesempatan gitu kan. Sehingga kalau di Jakarta, di kota-kota besar itu begitu datang bulan Ramadan itu benar-benar meningkat jumlah dan intensitas dari pengemis ini. Di masjid-masjid itu penuh orang meminta-minta, bahkan ada koordinatornya. Jadi pagi-pagi dia di-drop pakai mobil itu, di-drop, nanti sore dijemput lagi malam gitu kan. Nah, ini adalah sistem yang sudah kacau balau gitu kan. Meminta-minta itu adalah haram hukumnya. Adapun kemudian orang-orang mampu berlomba-lomba untuk memberi bersedekah, yaitu silahkan. Makanya dulu di zaman sahabat Rasulullah SAW, orang-orang itu tidak ada yang mau minta-minta. Hatta dia tidak mampu sekalipun dia menjaga diri dari minta-minta. Nah, kemudian orang-orang yang dermawan, dia tahu dia ingin menjaga kehormatan saudara-saudaranya, maka dia tidak dengan terang-terangan, dengan maksud untuk menjaga keikhlasan juga. Bagaimana cara para sahabat dulu kalau mau membantu bersedekah, malam-malam dia bawa kresek atau apa itu, digantungkan di tempat yang biasa dilalui oleh misalnya pengemis, orang yang nggak punya, atau di pekarangan rumah ditaruhkan, sehingga dia nggak tahu siapa yang ngasih.
Ini adalah disebutkan dalam hadis, kalau mau ngasih memberikan tangan kanan, yang memberikan tangan kiri nggak perlu tahu, seperti begitu kan. Itu orang yang memberi benar-benar ikhlas karena Allah, dan orang yang menerima juga tidak merasa direndahkan. Nah, kadang-kadang sekarang kan ada juga pemberian-pemberian tujuannya ikhlas juga, berbagi, katanya kan berbagi. Tapi itu selalu dia bawa kamera. Ya, sekarang kita mau berbagi kepada orang-orang miskin, tolong dia dulu ya. Nah, jadi baru setelah ada kamera itu action baru diberikan. Niatnya katanya berbagi ikhlas. Tapi kalau sudah seperti itu, andai nggak ada kamera, burung berbang lagi. Sudah belum burung. Jadi dia hanya berbagi, ingin pamer, ingin ria. Kalau mau orang yang berbagi dia dapat pahala, ikhlas memberikan. Kemudian kaum muslimin, jaga kehormatan diri kita, jangan pernah meminta-minta, mengemis bahasa biasa itu, karena itu dilarang, haram. Nah, jadi dalam Al-Quran disebutkan tadi surah Al-Ma'arij, saya bacakan tadi, orang-orang yang beriman itu adalah wa fi amwalihim haqqum ma'lum, dan pada harta yang ada pada mereka ada hak yang sudah diketahui, lis-sa'ili wal mahrum, baik bagi orang-orang yang minta-minta karena memang darurat. Jadi kalau darurat boleh gitu kan. Wal mahrum, maupun orang yang tidak mau minta-minta walaupun dia sangat tidak mampu misalnya. Itu ada haknya sudah ditetapkan. Nah, jadi ya himbauan kita, ayo umat Islam jangan meminta-minta, jangan mengemis, tapi orang-orang kaya, orang-orang mampu, ayo keluarkan hak-hak mereka, karena ingat harta yang kita punya itu ada yang dititipkan oleh Allah melalui harta pelunggu senamian, yaitu 2,5% zakat itu adalah hak bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini. Dan yang paling penting adalah setiap kali kita menghadiri pengajian-pengajian seperti begini adalah tujuannya untuk lebih meningkatkan intensitas maupun kualitas dari amaliyah ibadah kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.